kesempatan ke-17 ya. Tahun 2022, tahun anggaran 2022 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita oleh Allah diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Mudah-mudahan dengan adanya bimbingan pranikah ini itu akan memberikan ilmu yang cukup bagi kita semuanya di dalam mengarungi rumah tangga ke depannya. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan terutusnya beliau kita bisa mengetahui dan mengenal terhadap sunnah pernikahan, perkawinan yang sebelum Islam itu hadir, kondisi masyarakat itu masih belum mengenal pernikahan, sehingga masalah keluarga itu masih tidak ada, kocar kacir, dan tidak ada bedanya dengan yang bukan manusia. Dan alhamdulillah dengan terutusnya sang baginda, beliau dinas kesehatan, kemudian sesi yang kedua nanti akan ada materi tentang pernikahan, perkawinan yang akan disampaikan oleh Bapak Sayyidus Nabi. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Mari kita buka pertemuan dan acara kita kali ini dengan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan setiap ilmu yang disampaikan, setiap materi yang disampaikan oleh pemateri itu akan bermanfaat bagi kita dan keluarga kita dan membawa keberkahan bagi kita semua. Bi syafaati nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Abdul Hanan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Larangan, Bapak Haji Nasrullah Mudenar, yang saya hormati juga rekan pemateri, pembawa acara, juga para peserta dari bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin KUA Kecamatan Larangan untuk angkatan ke-20. Itu akan disuguhkan berbagai macam pengetahuan, baik dari hal tentang bagaimana cara mengarungi rumah tangga, nanti akan disampaikan oleh pemateri khusus, ataupun juga dari masalah kesehatan yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu semuanya sebelum melaksanakan perkawinan dan pada saat perkawinan, agar tujuan utama dari perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang seperti yang tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Jadi sebelum jadi cakti itu kan biasanya nanti dari pihak penyuluh akan memberikan nasihat bagaimana mengarungi rumah tangga. Jadi yang pertama mempersiapkan generasi berkualitas. Bagaimana generasi itu bisa tercapai dengan berkualitas yang baik? Apa
generasi berkualitas itu sendiri. Mempersiapkan pernikahan dan kehamilan bagi calon pengantin untuk menghasilkan generasi berkualitas dan bebas stunting. Jadi untuk bisa menjadikan suatu persiapan generasi yang berkualitas, di sini harus mempersiapkan pernikahan, kehamilannya, dan juga calon pengantin harus bisa menghasilkan generasi berkualitas dan bebas stunting. Sekarang pemerintah pusat, Bapak Presiden kita sudah memberikan amanah kepada BKKBN untuk bisa mensukseskan untuk menurunkan angka stunting. Karena Indonesia negara kita sekarang termasuk tingkat stuntingnya tinggi. Kenapa stunting? Adik-adik perlu pahami juga karena termasuk calon pengantin, sehingga bagaimana untuk mengarungi hidup rumah tangga ke depan. Karena perjalanan kita bukan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi paling tidak perkawinan yang diharapkan bagi kita yaitu jangka panjang sampai kakek nenek, bahkan beristilah sampai memisahkan mau. Nah, kita sekarang ditekan oleh pemerintah untuk generasi yang akan datang bebas dari stunting. Nah, apa stunting? Kodet dan bahasa dari Madura nih, bahasa dari sepuku nah kodet. Kerdil, tak sesuai dengan umur itu. Nah ini kan pemerintah sekarang buat dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan ke pelosok desa, mengkendekan, dikejar-kejarkan, akui menurunkan angka stunting agar tidak terjadi stunting generasi kita. Kan makin orang kene tapi cerdik ya. Tak termasuk stunting. Banyak orang-orang itu jadi kurang ideal nantinya. Bisa tak terurus anak yang pertama, kudu morin aku diburin aku na buku pakai pandu dan anakku akiki. Itu hobi pindu. Dan yang tampil ini kan youtube kadepor ibu di tobel boleh. Nah, anak yang pertama jadi kekerasan nantinya oleh kedua bapak dan ibunya. Saya lagi nikah punya koki posisi kene bertahun tuh. Dan kadang sekolahnya tak kau urus sekolah sepenting akan lampi maka dong beres lebar lampian anak sebab tua tak setrika bangun bocah karena mana apapun sudah tidak siap kita. Ketika sudah diatur jarak kelahirannya maka insya Allah mantap sampai 3 tahun 4 tahun baru kita sudah beranak lagi. Kenapa? Untuk anak itu maksimal. Nah, karena di Al-Quran juga Ustaz Allah berbu wal walidatu yurdina haulaini kamilain. Di anak tidak ipakun so-soin selama 2 tahun ini Al-Quran. Ini coba. Berarti ningkat di pemerintah makin memberikan aturan sampai 3 tahun 4 tahun. Apa boleh dinas Pak? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi wajib kita taat kepada Allah dan Rasul dan juga ke pemerintah. Insya Allah ya ini kah dia dengan dulu kun coba sekilas ya. Dan itu dia dengan dia ini kan insya Allah lebih mantap. Jadi kak itu bagaimana kita memaksimalkan untuk mengatur kelahiran. Banyak macam-macam. Sebenarnya kita di anak kontrasepsi. Kenapa anak kontrasepsi ini? Anak kami yang mencegah untuk hamil. Ibu suntik, udah pil, udah kondom, udah spiral, udah IUD, udah MOW, udah MOP. Ada 7 macam alat kontrasepsi. Lagi beda Pak, beda kondom. Kenapa umpamaan suami ingin udah kita tahu saya suntik, gue kondom kok. Tapi nih kamu sekolah lagi bini, mau saya takut kalau empor. Nih ke sekolah sapi, ya kan sekolah yakat di bahari nikah kota berdehab halan. Namun aku udah nikah kobil tu nikah atas meja bil bahari makur mau kurang buat. Itu jelas tuh. Jadi kita menyusui anak sampai 2 tahun. Insya Allah juga balik dengan orang kesehatan.
Lebih maksimal kita nyusun anak, insya Allah anak lebih bagus hasilnya ketimbang pakai nyusuh kambing, nyusuh sate. Dan makin banyak anak-anak makin selebur ibu nyusuhin sate. Ini bukti mana? Kamu kasih ya, ini bisa nggak jombor. Saya kan susun sate. Makanya itu bodoh anak sate lah. Ini kan yoni. Kayak jombor anak sate bulan-bulan nyanyi mandang sih beri pedot sampai ampuh banget. Iki benyangan nungguin pas sebar aja lantaran ada susu sapi. Jadi kita harus jaga jarak. Yang kedua, cek status gizi melalui pengukuran IMT berat badan, lingkar lengan atas, nilai istilahnya, dan kadar hemoglobin darah. Jadi kita harus cek status gizinya. Jadi kesehatan. Yang ketiga, makan dengan gizi seimbang. Jadi kudu dokter mendekati ibu-ibu hamil harus makan dengan gizi-gizi yang seimbang, gitu, telur, daging, sayur-sayuran ketika sudah hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja sakit kepala, naik ke kasur langsung tidur nyenyak. Kami saat ini sangat bahagia karena peserta Pinwin banyak. Apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pamekasan yang Kecamatan Larangan yang saya muliakan, yang diwakili oleh Bapak Penyuluh atau staf yang ada di sini, karena beliau sedang menghadiri perkawinan kerabatnya di Desa Terasak. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan dari Puskesmas Kecamatan Larangan. Ya, beliau inilah yang memegang tampuk atau memegang kekuasaan tentang kesehatan. Jadi ilmu tentang kesehatan dia tanya kepada beliau, gitulah. Ya, jadi apa yang diterangkan oleh beliau bisa diamalkan, karena kesehatan itu adalah tujuan pokok atau paling utama kenikmatan yang kita rasakan. Kalau tidak sehat maka pasti banyak ya pasti ada kasor sampai kata itu tapi tak sehat, stroke ya, tak bunga gitu lagi. Yang saya hormati para calon kemanten atau yang kemanten baru. Tapi gula nih ke kemanten baru sebenarnya nih, kacau bau di negara gini nggak ada. Kalau baunya harum itu biasanya kemanten baru. Kalau kemanten lama seperti saya dan bapak-bapak yang di depan ini mungkin tak pateh berkom, iya yang tak pateh. Ya, karena kemanten baru itu adalah harum-harumnya suasana di rumahnya. Mudah-mudahan kalian semuanya akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dijadikan pasangan serasi, ya, dijadikan pasangan yang diridhoi oleh Allah. Amin, amin. Kemudian mudah-mudahan suami sambian hanya beristri sambian satu. Oh, mudah iya mas, amin Pak. Mudah-mudahan istri sambian hanya sambian satu. Amin. Walaupun beda cepon Pak Sewi Imron perengkene nongko nang gajuk. Apa boleh ya? Perengkene nongko nang gajuk. Terong perak esaloy nanas. Orang bini sindai madu nang akhirat apa dengan mas. Setuju tak setuju? Tak setuju. Jawab bini. Ini kan boleh aja Pak Dewi Sebi Muron Kiburu hampir lagi yang berkumpul di Hotel Perempuan. Beles senikah. Oke. Beles dari mana beles senang. Kita kulun buku na. Nggak empon. Sekejap kita terlalu boleh berdua masang dia. Oke,
Jadi zina itu nanti. Ya dari sekali ya hati-hati untuk menurunkan tuh, untuk mengurangi, bahkan untuk meniadakan di Pamekasan ini angka perceraian. Alhamdulillah kalau di Pamekasan tidak begitu banyak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Hanya stunting ini yang terbanyak di Jawa Timur nomor 2. Mari hal-hal seperti ini jangan dianggap kita pelayan dari masyarakat ke mempersulit menepenteng nikah, lingkar lengan, lingkar napa dan sebagainya. Coba bini ya namanya mongkar lingkaran ini kan. Tapi kan gue jadi sedikit Pak. Udah. Bening persulit tak mau disambian. Itu aturan ya, aturan yang menguntungkan di sampean juga. Jika boleh kan calon-calon selain sampean bening yang mempersulit KUA kerjasama dengan kesehatan ini. Oke? Benih. Dia diukur ininya, punten mesti dalam dia ukur punten. War-luarak. Oke? War-luarak siapa? Insyaallah. Jadi ini aturan terus bertahap. Kami mensosialisasikan seperti ini, bahkan kerjasama kami KUA, terutama penyuluh ini harus kebebe aja menikah bayi yang cantik seperti ini, bayi seperti ini. Eki Kabupaten Pamekasan, Bapak Ahmad Kusmonto, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan pengalaman yang beliau sampaikan pada kita semuanya. Selanjutnya langsung ke pemaparan materi dari Ibu Sundari dari pihak Puskesmas Kecamatan Narangan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Tadi kan sudah dikenalkan nama saya Ibu Sundari, Bapak bukan Sundari. Dari Terasa ya, alamatnya Terasa. Tadi sudah banyak disinggung sama Bapak dari BKKBN ya Pak. Sudah banyak disinggung mengenai persiapan dari Capil. Jadi persiapan itu melalui fisik, mental. Biar bapaknya juga tahu kan harus siap ini. Nanti kalau istrinya, kenapa ini istri saya dikira sakit padahal itu tanda-tanda kehamilan ya. Ya terdapat beberapa tanda yaitu tidak haid, ya tidak haid. Kemudian ada mual, ada nyeri kepala atau pusing, ada muntah, sering buang air kecil. Nah, jadi nanti misalnya saya kok mual, saya kok sering kencing apa? Tanya, haidnya sudah haid apa belum bulan ini? Langsung di tes. Bisa tes sendiri di rumah ya, beli ya. Kemudian nafsu makannya menurun, dites positif. Nah, itu sudah berarti tandanya hamil. Perut tambah membesar. Kemudian kalau sudah besar, itu ada gerakan bayi di perut, gerak-gerak nanti bayinya kalau udah umur 4 bulan ya. Ya. Jadi kalau sudah telat harus cepat dites. Biar nanti setelah hamil langsung periksa ke bidan ya, bidan terdekat atau ke puskesmas boleh. Setiap bulan harus diperiksa ya. Sudah ada yang ditanyakan tentang tanda-tanda kehamilan? Sudah ada ya. Yang nggak boleh tadi sudah dijelaskan ya, yang nggak boleh 4 terlalu ya. Terlalu muda untuk hamil, terlalu tua untuk hamil. Terlalu muda kan itu tadi nggak boleh, 19 nggak boleh ya. Harus 21 idealnya. Terlalu sering hamil itu lebih dari 3. Jadi maksimal 3 lah namanya itu untuk mengurangi risiko ya. Kemudian terlalu dekat jaraknya, jarak anak pertama dan kedua 2 tahun atau 1 tahun, pokoknya di bawah 2 tahun itu terlalu dekat. Jadi kalau idealnya anak pertama kedua itu minimal 2 tahun, jadi 3 tahun.
ke pemateri selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati panitia acara bimbingan perkawinan, yang saya hormati semua pemateri, yang saya hormati guru kita Pak Sayyidus Sabiti Kiai Haji Sayyidus Sabiti, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, ya, bisa membimbing kami, bisa membimbing dan budak. Kami senior dan benih kalau sebatas senior alamah oleh masalah tingkatannya sudah alam. Yang bersaki buat keton dulu nih kan. Napa mereka ngapri mana mah? Bentar lah. Masalah dikiki malam Jumat. Mah kapi mana makan tak saya. Sekedar informasi saja. Dan gula hanya main akapan jenengan ke adik-adik si adik kamas-mas setuan dan gula dan sahabat sahabat lagi setuan dan gula ini kalau udah ngerti tadi berarti anggap adik-adik saja. Jadi beda peristiwa yang barangkali sampeyan tak pernah mendengar, tak pernah mireng, tak pernah terbayang, tak pernah terbersih dalam hati dan pikirannya panjenengan, tapi di lapangan itu terjadi, di masyarakat ada, di bumi pemekasan telah terjadi peristiwa itu. Kaitannya dengan sampeyan, karena sampeyan boleh yakin, hakul yakin niat abinya, niat alahnya di antaranya emang yang di anak, iki kan, di antaranya iki, masa udah beda saya niat agak bintu mojo, beda. Kalau ngacung tangan, hukum kita tanda tangan, kenapa? Kita oleh surat kabin burung kita tanda tangan sahaja. Terus lagi beda siapa? Cepetan. Kan niat lillahi ta'ala kan, ingin menghindari maksiat kan, terus ini, ingin menghindari dosa kan tadi. Niat panjenengan nikah suci, niat kan suci panjenengan ini. Terus. Di masyarakat nikah perlu diantisipasi. Pertama, jangan mendekati laku dengan anak maksudnya. Jangan sampai takut anaknya menangis. Mau sampeyan takut anak menangis, maka siap-siap sampeyan di masa tuanya sampeyan yang akan menangis. Maksudnya apa? Patege keangkui adidi, patege keangkui membangun karakter anak. Ini kasih penting. Jangan hidup dimanja, jangan dibina, dibimbing menjadi hidup yang serba ada, walaupun panjenengan kaya, walaupun panjenengan mampu. Dibimbing pun, karena apa? Sampeyan yang akan menangis. Kasus yang terbaru. Si materi balik saya sama. Saya anak kan itu mungkin salah pendidikannya. Dulunya mungkin dimanja, tak apa sekolah, tak apa mutu, tak apa nyari ilmu, tak apa nyari agama. Ini yang terjadi. Ini yang terdekat sudah. Tadi kan oleh sebulan ini. Namun terus sampian anak bisa bengal ke sampean, suatu waktu bisa ngoto ke sampean, silahkan di manjaan pasti masa sekolah torot apa adanya sebenting kata nangis itu bahaya. Dan boleh ini betul-betul yang dilakukan
karena kebahagiaan rumah tangga panjenengan sumbangan terbesar untuk bangsa dan negara agar bisa damai. Karena rata-rata nang kampung si tak damai ini kan keluarganya banyak tak damai. Kontoran nih. Sekolah tanah menggelonong akhlak kurang bagus di kampung itu mesti dalam kehidupan rumah tangga banyak setokar. Anak tak ingat kerentuan tak ingat ke anak. Anak tidak peduli terhadap orang tuanya, orang tua juga tidak peduli terhadap pendidikannya anak. Dan sebagainya. Maka titik guna yang betul itu karena masa depan panjenengan, kebahagiaan sampeyan itu sebagian ada di tangan generasi sampeyan. Anak sampeyan. Si bisa mencelok ke sampeyan, kok terkenal panjenengan situ. Jadi aspek unggul ini kan pesan dan dulu betul maka pemundur dulu nyuruh pemundur karena sekarang di pondok itu udah beda dengan masa lalu. Mungkin panjenengan terus kejadian apa pun suka pondok lagi. Sampai pernah nonton pekan ngaji sebuah dengan terbetak, luar biasa bahasa Inggris itu baik apa yang disampaikan kepada KUA tadi. Zaman sekarang seperti itu. Kalau zaman saya kapan mengucapkan I love you? Tidak pernah. Saya hanya kalau bergurau dengan istri saya sudah sama-sama tua. Kok tak cek terus ngocak saya cinta kamu. Kamu tahu orang makin. Tapi sudah tua, sudah punya cucu. Kenapa? Dulu oleh paman saya. Ini Bu Hikmah nanti narasumber terakhir. Padahal kita kerja agak. Murah. Oke. Nah, terus nanti kirimkan ke saya kirimkan istri saya. Biar kelihatan suaminya masih segar bugar. Ya, walaupun sebenarnya sudah tidak bugar lagi. Ya. Jadi, Pak Kendi, kan kamu besar. Dan ini saya waktu mau dinikahkan, waktu itu saya masih umur 22. Tapi mungkin dilihat saya memang orangnya gemuk. Ya, mulai dari kecil memang tidak kecil kurus, tapi mulai berisi. Nah, ini saya oleh paman saya, bibi saya, kemudian umi saya bilang kumpul semua, baan saya adi nih ya, hari calon bini na baan riya mana, wak bun ko na ibig sa potra kalian, kamu keluar benar. Saya tidak tahu apakah tinggi, apakah pendek, apakah gemuk, apakah kurus. Waktu itu belum ada HP, foto masih hitam putih dan itu harus ke jalan jingga, harus menunggu 1 minggu sampai 10 hari untuk di-upload jadi foto. Ya seperti itu. Kita biasanya nggak tahu kapan mau mengucapkan cinta, mengungkapkan rasa cinta. Ya sudahlah, berangkat aja itu. Ternyata enak. Enak betul. Sampai sekarang tak mau beli sekali. Tak mau beli. Ya. Nah itu dulu ketemunya di mana ya begitu. Itulah kisah dan ceritanya. Ya. Kemudian memang hati-hati dalam 1000 hari pertama pernikahan. Saya pernah menjadi ketua BP4. Ini tidak ada gajinya, tetapi Allah memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka, tidak melalui gaji. Badan Penasehatan Perkawinan dan Perceraian. Itu saya ada di situ. Jadi ketua. Kasus-kasus yang banyak terjadi orang mau cerai ini dalam 1000 hari pertama. Karena suami istri itu kadang-kadang tidak siap terhadap masalah yang muncul dalam keluarga. Kun anu sekoni, pita sekoni suami istri adalah karena apa? Setelah pita ini yang lucu ya. Situngah tepan sar malam nang sedendeng selake ngocak maju deh nyeper ya goyang lidah oleh anu bakso. Nah, pas sampean
dia kurang ajar makan bakso. Gaduh-gaduh beri kalau tidak nung sentral di launa. Ini atau karena tidak pak kebungon daftar ke pengadilan mau cerai. Masya Allah, datang ke ruangan saya, anaknya infant, baru umur 1 tahun anaknya ini mau cerai. Aduh, saya bilang detik Bapak, yakinnya sebenarnya sepasori ya telak kebunuh. Aku ada dengan sabab lain itu waktu kerpas sebab lampu lagi naik kopi, ya kebiasaan dari bini kan, mulai lagi pegel, tak ketemu sokoma pun jajan, apa boleh titik, terus nyodon, ini kulit kuda orang, ya sampai lampu kita pun kalian sokor kita dengan orang bini, oh ini gula mau, dia mak alia. Pas ada kunang ring atau obat. Iya dulu. Lain sekarang. Beda sekarang. Lain besok masih yang akan datang akan terjadi seperti apa. Ya. Nah ini yang saya alami. Hati-hati. Masalah dalam keluarga itu banyak. Saya kok kadang-kadang bertanya kepada diri saya, mohon doa barokah betul. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga bahagia. Ini sama-sama sulit untuk dicapai. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah artinya saya betul dengan kepang. Tak tahu kan? Itu sakinah. Sakana yaskunuh. Kalau bahasa Arabnya ya. Lalu jadi kata sakinah. Ini artinya anteng. Tak atau garan, tak ajek kan dalam keluarga. Benda setahu sana cekto. Belum. Kalau kianya belum 1 bulan. Katanya penyanyi dulu ada penyanyi tenar Ebit G Ade itu mengatakan tai kucing rasa coklat. Kalau masih kebanteng baru semua baik. Beda sokona itu goleng gedeng. Ternyata bibra labu. Saya salah lagi, saya penguang goleng gedeng kan begini. Kalau masih baru, tetapi kalau sudah lama, celing. Mulai bahaya aja celing. Itu. Dan itu memang sudah begitulah. Begitu. Tetapi yang paham terhadap kehidupan keluarga tidak begitu. Tidak begitu. Setiap manusia al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sering salah, sering lupa. Apalagi seumur saya. Nama santri saya yang sudah 5 tahun, 7 tahun kumpul muruk, kadang-kadang lupa. Ini siapa? Nah, karena siapa nyaman? Parlo yurut terkadang Arya Abdullah, Arya Ahli, Arya Matalbe. Oh iya, pada enggak, Arya Tono, ya. Ini kehidupan keluarga. Baik, sekarang pernikahan itu apa sebenarnya? Sebenarnya pernikahan itu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, nanti menjadi suami dan istri sesuai dengan ajaran agama. Jadi itu nikah. Jadi ikatan sudah, makanya disebut akdun nikah, akad. Itu artinya bugel. Kalau sudah akad berarti bugel. Lebih laki bini. Nah kemudian akad nikah selesai bugel, bi pengoloh nang amper umpamana pas masuk mantan laki gede dulu. Apa acara di dalam kamar pengantin itu? Jadi kalau dulu begini, nikah ke bunuh-bunuh. Siapa namanya Mbak? What's your name? Nur Afifah. Masnya? Saya. Iya. Saiful siapa? Saiful.
hati-hati ya. Hati-hati ini corak pendiam tapi bukan pendiam ya. Bukan. Alaban. Tak alaban Pak, di tulisan di keletek Pak. Boleh pada soal ketepung. Soal ketepung kemudian apa? Betul. Di keletek. Ada yang pada soal ketepung. Nah, itu namanya nyambe kabin. Mon tradisi Madura pas ngodak selake Nur Afifah bekna mulai setia betin tambini iki masih full mulai semakin bulan sambian lagi bulan ya dibuat begitu enggak ya tidak pakai tradisi itu pengucap ya mon santri anak saya santri Al-Amin friend dua tambari boleh ibunya ini kan pas inci mulai semakin sambian lagi kuda mana biik kesokan nireng sanaos semakin tambari itu adalah ikrar sebenarnya ikrar bahwa saat itu dua sejoli ini menjadi pasangan suami istri. Tidak ada dalam agama, tidak ada. Tapi kalau itu dilaksanakan, oke itu saja. Nah setelah pernikahan, apa yang perlu diperhatikan? Ada 4. Jadi pernikahan itu tujuannya membentuk keluarga. Katakanlah rumah. Apa yang harus kuat kalau kita buat rumah? Yang pertama adalah kecorna. Ini harus kuat. Kecorna. Karena ini edeng ke sesaka. Edeng ke kadurajo. Ini penguat ini. Kan Pak Bodo pelonter dari sana ke sana itu kayu. Itu kalau ini tidak kuat, ambruk. Dalam pernikahan juga begitu. Cor-coran, buset, cora kelenera betina, semina, kotu toko. Terus ini diulang-ulang kata-kata itu bahwa dia seorang sarjana hukum. Lama. Abu tuh ke dibuka oleh nggak salah. Aku belajar menjadi BP4 kayak belajar. Tapi saya lebih senang kalau ikut memberikan solusi terhadap masalah-masalah masyarakat. Akhirnya saya keluar. Kira-kira seperempat jam masuk lagi. Setelah tayang 2 orang tetap saja mendengarkan, mencatat. Akhirnya saya duduk, Ibu, saya minta waktu Ibu, saya mau bicara Bu, bicara sebentar saja. Mudah, ya Pak, tapi jangan masalah hukum Pak. Saya S1 hukum Uniswa Palang. Dubai kampus. Saya perkenalkan Bu ya, staf saya yang satu ini, perempuan ini S3-nya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ini S3. Anak ini kiai. Takut menyinggung masalah hukum, saya bisa tanya. Hukum agama, Bu ya. Saya bilang begitu. Saya, Bu ya. Pendidikan saya katakan seperti tadi, baru mengenal. Lalu saya bicara lagi. Ibu, kalau Ibu berkenan, saya mau periksa Ibu pakai bahasa Prancis atau bahasa Inggris atau bahasa Arab. Saya bilang begitu. Kan orang sombong harus disombongi. Orang sombong harus disombongi. Itu akhirnya pelan-pelan dia mohon maaf Pak. Nah begitulah Bu. Ya Ibu walaupun fakultas hukum ini ada yang S3 fakultas hukum di Universitas Gajah Mada. Mati kutu dia akhirnya. Mati kutu. Mulailah saya bicara. Hati-hati yang suami yang jarak umurnya dengan istri lebih dari 15 tahun ada? Atau si suami pekerjaannya sangat sibuk? Ini penyebabnya itu. Artinya si bini cik saya ngoreng pelka tak nari pelka.
Tahu arahnya ya? Ini paham? Belum. Semua istri itu suka pelka. Kudu minum kudu cukup. Mau tak cukup ya mau lagi nah. Paham? Iya. Tapi yang bijaksana, istri yang bijaksana, amun terus cukup lagi nah rabetik, pecet, penyaman, terutama pangkal paha ini pelemes, kemudian di sini pelemes, lalu jemu apa tepak, Pak cukup, cukup bergizi, ada sayur, ada ikan, kemudian ada kalau perlu susu, beli susu kambing, susu Ottawa di Jalan Segara paling utara itu bagus. Nah, tambah yang mama cemu, meli cemu ngadan SMKK, tambah pilih seharga sekemi ibu, betul baik. Mah. Ada yang sederhana, cukup dengan kopi pahit atau telur, beriin buja sekoncon kokoh kuning. Peresin jeruk pecel, kuput penyaman. Airnya pakai air panas. Minumlah, wahai para suami. Baru kelanjutan dari ayat itu, fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Allah dalam Al-Quran, maka nikahilah perempuan yang cocok bagi kamu. Dua silahkan atau bukan bini kelau. Kau tak bini pak. Dia mau tak bisa adil situ. Jadi perintah ini hitungnya kepada laki-laki. Laki-laki disuruh beristri 2, 3 atau 4, terserah laki-lakinya. Karena lakar terongkut. Latanya aki ke sibul. Sibul lamot terong. Terkadang ada bisikan setan. Apa? Lalu setahun 2 tahun na bini na ni koros usap ko ni kote ko ang bini lansing dude pande dumi apiwad tapi nga kailangan rajo di rumah sana mon ambil bini model spring back ada yang seros koros karena tendungnya kopung paman kletok apa dingonya na pecek gula beli terus silang po dengan ngomong spring bed itu bisikan setan ya tapi serapi yang laki mau orang-orang kiai pada kagak orang kiai banyak mereka banyak yang takut kepada yang tua. Iya, banyak takut kepada yang tua. Yang takut. Sangat penting lagi. Modal bini cukup 1. Suamiku adalah benderaku. Maka tekuna si laki terus. Dia mengeluarkan abad nalis. Kentos, sedang kita lang. Sambil tersenyum, dia membanggakan suaminya. Tapi mungkin laki dia bikin apa? Paham, jadi. Tapi saya pertama dia. Saya lupa kita sekejap. Dia doa akhir ya. Nah ini yang perempuan harus sadar itu. Oleh sebab itu ciptakanlah kondisi rumah tangga kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ketika suami datang seperti mau masuk surga, lah bersih rapi tapi bini kesem-mesem pada saya bersih rapi nama datang senang laki ya datang dibukakanlah pintu pagar bini kesem-mesem mobil terus masuk keluar dari mobil nenteng tas lagi nih kenteng boleh bisa nyoba mas masuk ke rumah masuk ke kamar larap senang baik jannati rumahku adalah surgaku. Aduh, bini temuan